Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, serta salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nipuju dan Maheswari dengan NIM 24110111040 dari kelas PKB, nomor absen 04 dari semester 4. Ada baik di sini. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan sebuah konseling individu berdasarkan verbatim yang sebelumnya saya telah buat, yang dimana video kali ini juga dibuat dalam rangka pemenuhan tugas, yaitu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah teori dan praktikum konseling behavioristik, yang dimana dengan dosen pengampu Dr. Luputu Sri Lestari SPD MPD serta Ibu Kade Aridwi Arwati SPD MPD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Alia, apa kabar kamu hari ini? Selamat pagi Bu. Baik sih, tapi agak ngantuk soalnya semalam tidurnya jam 1. Wah, kamu tidur agak larut ya. Biasanya karena apa nih kamu bisa tidur larut kayak gitu? Main HP Bu, nonton TikTok, main game sampai lupa waktu. Oh begitu ya. Oke, jadi terima kasih ya sudah mau jujur. Nah, sebelum mulai kegiatan konseling hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat diyakini. Nah, Alia, hari ini kita akan melakukan konseling individu. Nah, kurang lebih ini akan berjalan sekitar 50 menit. Nah, kira-kira apakah kamu bersedia untuk mengikuti kegiatan hari ini dengan secara sukarela, yang dimana tidak ada paksaan ya? Saya bersedia Bu. Jujur, saya memang mau cerita tentang masalah saya yang akhir-akhir ini agak mengganggu saya Bu. Oke, baik. Nah, Ibu juga perlu menjelaskan satu asas penting nih dari kegiatan kita hari ini, yaitu asas kerahasiaan. Jadi mana semua yang akan kita bicarakan hari ini di ruangan ini hanya akan diketahui oleh kita berdua saja. Yang dimana tidak akan saya ceritakan ke siapapun, termasuk ke guru BK yang lain ataupun orang tuamu sekalipun, kecuali kamu sendiri yang mengizinkannya. Nah, atau jika ada hal yang membahayakan dirimu. Nah, apakah kamu setuju? Saya setuju Ibu. Saya juga lega mendengar penjelasan dari Ibu. Nah, topik kita hari ini itu adalah pintar mengatur waktu, bebas dari gangguan dan fokus belajar. Nah, tujuannya itu kita adalah menyusun kontrak perilaku agar kamu bisa mengurangi kecanduan gawai dan lebih fokus belajar. Nah, kira-kira apakah topik ini cocok dengan masalahmu, Alia? Sangat cocok Ibu. Saya sendiri juga merasa kalau saya itu memang akhir-akhir ini kecanduan dengan handphone. Nah, kira-kira sebelum kita masuk ke ini, apakah ada yang ingin kamu sampaikan atau mungkin ingin kamu tanyakan terlebih dahulu? Dari saya sendiri tidak dulu Bu. Saya sejujurnya juga sudah penasaran bagaimana caranya untuk mengurangi kecanduan HP saya Ibu. Oke, sekarang lebih agak rileks ya, supaya lebih rileks nih. Coba kita coba kamu sebutkan 3 hal yang kamu suka selain di HP selain belajar nih. Kalau saya sendiri biasanya main Roblox, nonton TikTok, terus biasanya saya juga scroll Instagram, terus lupa waktu Ibu. Nah, kalau disuruh untuk memilih nih, yang mana nih kira-kira yang paling susah kamu untuk tinggalkan? Barang semit pun. Kalau
Kalau saya sendiri TikTok Ibu, soalnya kontennya pendek-pendek terus seru-seru, dan terus ganti-ganti. Jadi saya suka bilang ke diri sendiri kalau 5 menit lagi, tapi ternyata itu bisa sampai berjam-jam. Nah, itu yang sering disebut dengan doom scrolling. Ini mana apakah kamu kira-kira pernah merasa bersalah nggak nih setelah main HP berjam-jam? Sering banget Ibu, tapi saya sendiri susah banget mau berhentinya. Nah, kira-kira apakah perasaan bersalah itu membantu untuk kamu berubah? Enggak, malah bikin stres, jadi HP lagi buat lari dari stres. Oke, bagus sekali nih. Kamu sudah sadar dengan adanya lingkaran setan itu. Nah, itu adalah langkah pertama yang sangat luar biasa. Nah, sekarang dari skala 1 sampai 10, seberapa besar keinginanmu untuk berubah? Nah, angka 1 untuk malas sampai dengan angka 10 itu sangat ingin. Kalau menurut saya itu sekitar 8 Bu. Saya tuh capek lihat nilai saya terus turun aja. Nah, kira-kira apa nih alasan kuat kamu untuk berubah selain nilai? Orang tua sering marah dan saya juga iri sama teman-teman saya yang bisa belajar lama itu sekarang 2 jam, 3 jam tanpa pegang HP sama sekali. Oke, jadi kamu punya gambaran tentang dirimu yang lebih baik ya. Itu akan menjadi kekuatan yang sangat-sangat hebat. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti. Yang mana pertama-tama saya akan menayangkan video pendek tentang seorang siswa itu kecantuan dengan gawai. Nah, sekarang amati apakah ada kemiripan dari video tersebut dengan dirimu. Iya Ibu, kalau dilihat saya emang mirip banget sama Raka. Kalau dulu nilai matematika saya bisa sampai 85, sekarang paling tinggi cuma sampai 65. Nah, kira-kira berdasarkan video tersebut itu adegan apa yang paling membuatmu tersentak di video itu? Menurut saya saat Raka bilang saya tahu ini salah tapi saya tidak bisa berhenti, itu ingetin saya persis sekali sama saya, yang persis yang saya rasakan saat ini. Jadi Raka akhirnya bisa berubah dengan bantuan kontrak perilaku nih. Nah, kamu juga pasti bisa. Nah, sekarang mari kita hitung baseline-mu nih ya. Coba kamu ingat-ingat sekarang. Dalam sehari kira-kira berapa sih total jam kamu main HP di luar keperluan sekolah ya? Jujur, dan perlu ibu ingatkan, jujur aja. Karena ini tidak akan dinilai gitu. Kurang lebih 7-8 jam Ibu. Kalau rinciannya sekitar jam 3 sampai jam 4 sore setelah sekolah itu 2 jam. Terus jam 7 sampai jam 11 malam itu udah 4 jam. Kadang ditambah jam 12 malam sampai jam 1 pagi itu bisa 1 sampai 2 jam. Total yaitu Ibu bisa 7 sampai 8 jam. Nah, dari jam-jam itu, kira-kira yang mana nih yang paling mengganggu waktu belajarmu? Menurut saya waktu malam Bu, seharusnya saya sih belajar, tapi malah main HP. Jadi PR saya sering nggak selesai Bu.
Wah, terima kasih banget nih Alia. Kejujuranmu itu sangat amat dibantu tahu, asalkan kamu tahu itu. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit ya, dari data ilmiah yang sudah pernah saya baca. Itu menurut penelitian, setiap kamu terganggu dengan notifikasi HP itu, otakmu butuh sekitar 20-20 menit loh untuk fokus lagi. Nah, kalau kita perkirakan nih, kalau dalam 1 jam kamu belajar, kamu cek HP 3 kali nih, hampir seluruh waktu belajarmu itu terbuang sia-sia tahu. Wah, parah juga ya Bu. Berarti saya sering banget buang-buang waktu tanpa sadar. Nah, selain itu, ciri-ciri kecanduan gawai dia itu ada sulit fokus, gelisah tanpa HP, kemudian menunda belajar, begadang, dan juga prestasinya turun. Nah, dari 5 itu kira-kira ada berapa nih yang kamu rasakan? Semua Bu. Saya merasakan kelimanya itu. Nah, kamu tidak sendirian kok, tenang aja. Nah, di sini ada banyak siswa juga yang mengalaminya. Nah, yang penting sekarang kamu sudah mau berubah. Nah, sekarang kita akan membuat behavior kontrak atau kontrak perilaku. Nah, ini adalah kesepakatan tertulis antara kamu dan dengan saya untuk mengubah kebiasaan. Nah, di sini ada 3 komponen, yaitu ada target perilaku, ada reinforcement atau hadiah, kemudian juga ada punishment, yang dimana itu adalah hukuman atau konsekuensi. Nah, kira-kira apakah kamu bersedia untuk melakukannya? Saya bersedia Ibu. Nah, langkah pertama itu ada target perilaku. Nah, kira-kira apa ini yang ingin kamu ubah? Selain itu, kamu bisa disebutkan secara spesifik ya, juga secara terukur dan juga realistis. Saya ingin mengurangi HP dari 7-8 jam menjadi maksimal 2 jam per hari. Tapi apa tidak terlalu ekstrim Bu? Nah, bagus, kamu sudah mempertimbangkannya. Nah, apakah kira-kira kamu, menurutmu itu realistis itu dilakukan dalam waktu 1 minggu dari 7-8 jam sebelumnya, kemudian kamu ingin dalam 1 minggu mengubahnya menjadi 2 jam? Mungkin bisa 3 jam dulu Ibu. Oke, sekarang kita gunakan shaping ya, yaitu perubahan secara bertahap. Nah, yang mana pada minggu pertama itu targetmu 5 jam per hari, kemudian di minggu kedua itu 2 jam, kemudian di minggu ketiga itu 3 jam, dan di minggu keempat itu 2 jam. Nah, gimana? Kamu setuju atau tidak? Saya setuju Bu. Menurut saya itu jadi lebih ringan di awal untuk saya. Nah, selain durasi, apakah ada jam khusus selain dimana kamu, itu ada jam khusus dimana kamu tidak akan main HP sama sekali nih? Kira-kira ada nggak? Jam belajar Ibu, yaitu pada jam 7 malam sampai jam 9 malam. Saya tidak akan buka TikTok, Instagram, atau game. Nah, kira-kira sekarang bagaimana nih dengan notifikasi? Saya mungkin akan aktifkan mode Do Not Disturb atau matikan notifikasi Bu. Wah, hebat sekali kamu. Nah, kamu sekarang sudah punya strategi nih. Nah, sekarang reinforcement-nya nih, hadiahnya nih. Nah, jika kamu target selama 1 minggu ini nih, di akhir minggu itu tercapai. Nah, sekarang kira-kira apa sih yang kamu inginkan nanti? Jangan yang mahal ya, tapi cukup untuk yang memotivasi. Saya ingin boleh main game 1 jam penuh di hari Minggu. Selama ini game dibatasi 30 menit. Boleh,
Tapi kalau target durasi 5 jam per hari itu tercapai ya, nah kamu akan dapat reward itu. Nah, kalau juga tidak pegang HP di jam 7 sampai jam 9 malam selama 5 hari dalam seminggu, ada bonus. Ada bonus nih. Kira-kira bonusnya apa ya? Saya ingin dipuji di depan teman-teman, Bu. Motivasi kalau misalnya orang tahu saya itu berhasil. Oke, saya catat ya. Sekarang kita menentukan punishment, yaitu konsekuensi atau hukumannya. Nah, jika target tidak tercapai nih misalnya, apa yang akan siap kamu lakukan nih? Jangan yang membahayakan ya. Saya rela mengurangi uang jajan 5.000 per hari keesokan harinya. Atau mungkin saya tidak akan bermain game selama seharian. Pilih satu dulu. Yang paling kamu tidak suka dulu, jangan kedua-duanya langsung. Kalau begitu, saya akan pilih tidak bermain game selama seharian. Baik, sekarang konsekuensinya itu artinya jika target mingguan tidak tercapai, kamu tidak akan bisa bermain game selama seminggu. Setuju? Saya setuju, Bu. Nah, sekarang siapa kira-kira yang bisa menjadi saksi kontrak ini? Bisa teman, orang tua, atau guru ya? Orang tua boleh, Bu. Tapi jangan ceritakan isi kontraknya ya. Boleh. Artinya hanya sebagai saksi tanda tangan saja ya, tanpa tahu detail targetnya. Oke, nah ini adalah lembar kontrak perilakunya. Silakan baca dengan teliti kemudian isi target dan konsekuensi pilihanmu, lalu tanda tangani ya. Ini, Bu, sudah selesai. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang saya minta kamu berjanji dengan suara lantang. Contohnya, itu seperti saya, Alia, berjanji akan mengurangi screen time dari 7 jam sampai menjadi 5 jam per hari di minggu pertama. Tidak memainkan HP di jam 7 sampai jam 9 malam, dan jika gagal, saya tidak akan bermain game selama seminggu. Saya, Alia, berjanji akan mengurangi screen time dari 7 jam menjadi 5 jam per hari di hari minggu pertama. Tidak main HP pada jam 7 sampai jam 9. Dan jika gagal, saya tidak akan bermain game selama seminggu. Ayo, ulangi lagi sekali dengan yakin. Saya, Alia, akan berjanji mengurangi screen time dari 7 jam menjadi 5 jam per hari di minggu pertama. Tidak main HP jam 7 sampai jam 9. Dan jika gagal, saya tidak akan bermain game selama seminggu. Wah, luar biasa sekali ini Alia. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaanmu setelah mengucapkan janji itu? Lega dan sedikit tegang, Bu, tapi saya yakin saya bisa. Nah, sekarang kita akan mengakhiri sesi konseling ini. Nah, sebelum itu, apakah ada hal yang ingin kamu tanyakan? Kalau saya gagal di tengah jalan, apakah kontraknya batal, Ibu? Tidak. Nah, nanti kita akan evaluasi. Kita akan cari penyebabnya, lalu akan disesuaikan dengan target. Terus kontrak ini itu dinamis. Yang penting kamu bisa terus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Baik, Ibu. Oke, Ibu akan memberikan tugas rumah sekarang. Nah, yang mana itu setiap malam Ibu minta kamu untuk mencatat screen time kamu di buku catatan khusus. Nanti kamu bisa tulis tanggal, total jam main HP, terus apakah berhasil atau tidak main HP di jam 7 sampai jam 9 malam, dan perasaanmu. Nah,
kita lihat minggu depan ya. Bersedia? Bersedia Ibu, nanti akan saya catat di handphone. Mungkin akan lebih baik ditulis di buku tulis saja ya, supaya nanti kamu tidak tergoda nanti buka HP. Oke Ibu, akan saya siapkan buku khusus. Oke, Ibu juga akan melakukan follow up ya di 2 minggu lagi. Nah, saat itu kita lihat perkembanganmu dan evaluasi kontraknya. Apakah kamu bersedia? Nah, nanti Ibu akan hubungi via WA ya. Bersedia Ibu, nanti akan saya kabari. Oke, sebagai penutup, mari kita simpulkan ya. Nah, kira-kira apa nih inti dari kontrak perilaku yang sudah kita buat? Intinya, saya akan berjanji mengurangi HP bertahap dari 7 jam ke 5 jam. Di minggu pertama, tidak pegang HP dari jam 7 sampai jam 9 malam. Dapat hadiah jika berhasil dan bersihkan kelas jika saya gagal. Oke, tepat sekali. Nah, sekarang apa pesan atau kesan kamu nih selama kamu konseling hari ini? Kesannya, saya jadi lebih sadar kalau saya kecanduan. Pesannya, semoga saya bisa disiplin. Mungkin sekian itu Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih ya Alia. Nah, Alia, sekarang kamu sudah mengambil langkah pertama nih yang paling berat, yaitu mengakui kesalahan dan mau berubah. Nah, itu sudah luar biasa sekali. Nah, perubahan itu tidak instan ya, tapi dengan adanya kontrak ini, jadinya kamu punya peta jalannya. Jadi kamu bisa lebih gampang untuk selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu. Saya akan berusaha. Iya, sama-sama Alia. Nah, sekarang mari kita tutup dengan doa ya. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, selamat pagi ya Alia. Sampai jumpa di evaluasi minggu depan. Selamat pagi Ibu, sampai jumpa. Baik, sekian video bisa saya praktikkan. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan selama video ini berlangsung. Saya tutup video ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua serta salam harmoni.